Ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat MS berbagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya akan menceritakan kisah dua pemuda. Pemuda pertama seorang pekerja keras, namun dia tidak ada waktu buat istirahat, tidak ada waktu buat berleha-leha, bekerja terus, setiap hari bekerja. Tidak ada waktu buat istirahat, tidak ada waktu buat keluarga, tidak ada waktu buat berjalan-jalan. Namun bekerja dan bekerja terus dan menerus. Namun hasilnya biasa-biasa saja. Hasilnya ketika dihitung-hitung cukup buat bayar tagihan listrik, cukup buat bayar anak sekolah, cukup buat bayar tagihan ini, cukup buat bayar tagihan itu, cukup buat bayar hari-hari, cukup buat makan sehari-hari. Namun pemuda kedua, dia kerja biasa-biasa saja. Layaknya orang kerja pada umumnya, layaknya orang kerja normalnya. Berangkat pagi, pulang petang. Begitu jam istirahat, dia istirahat. Begitu jam waktu menunjukkan jam azan tiba, dia menuju ke tempat sholat, dia menuju ke tempat ibadah. Jadi sahabat semuanya, ketika dihitung pada akhirnya hasilnya melebihi pemuda pertama. Kenapa demikian? Contoh yang lain lagi. Ada di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf menuju kota Madinah. Dia meninggalkan kota Mekah, tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta banyak, padahal dia adalah seorang yang cukup berada, seorang kaya raya, seorang konglomerat pada saat itu di kota Mekah. Namun dalam perjalanan dia hanya membawa bekal dalam perjalanan dan bekal ketika dia menuju ke tempat tujuan, yaitu Madinah. Di sana di kota Madinah dia bertemu dengan seorang sahabat lama, yaitu Sa'ad bin Makki. Sa'ad adalah saudagar, seorang kaya raya di kota Madinah pada saat itu. Sa'ad menawarkan hartanya, separuh hartanya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Namun Abdurrahman bin Auf seorang kesatria, dia tidak mau terima, dia menolak dengan secara halus dan lemah lembut. Tunjukkan saya pasar. Di manakah pasar? Akhirnya kedua sahabat ini menuju ke sebuah pasar. Di sana dia melihat-lihat, di depan pasar ada tanah kosong. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada sahabatnya, "Hai Sa'ad, tanah siapakah ini?" Lalu Sa'ad menjawab, "Ini tanah saya sahabatku. Ada apa? Bolehkah kami memakai tanah ini?" "Oh silakan saja." Abdurrahman bin Auf berniat suatu saat ketika mereka berdagang, mereka akan membagi hasil. Namun beliau itu sangat cerdas, sangat jujur, dan terkenal sangat dermawan. Abdurrahman bin Auf mengajak sahabat-sahabatnya yang bareng-bareng, yang bersama-sama berangkat dari kota Mekah ke Madinah, mempetak-petakkan tanah tersebut. Akhirnya mereka mulailah berdagang. Dagang hari pertama, dagang hari kedua, dagang hari ketiga, dagang hari keempat, hari seterusnya, hari seterusnya. Pembeli datang silih berganti. Namun hasilnya biasa-biasa saja. Dagangannya biasa-biasa saja. Layaknya orang berjualan di pasar pada umumnya. Sewaktu-waktu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami berdagang di sebuah pasar, namun hasilnya biasa-biasa saja. Hasilnya normal-normal saja. Kami menginginkan supaya hasilnya melebihi ekspektasi kami, supaya hasilnya lebih banyak, supaya keuntungan kami lebih banyak." Lalu Rasulullah bertanya, "Bagaimana cara kalian berdagang? Bagaimana cara Anda berdagang?" Mereka menjawab, "Kami berdagang layaknya orang umum berdagang.
Kalau ada pembeli ingin membeli 1 kilogram, kami memberikan 1 kilogram. Ada pembeli ingin membeli 3 kilogram, kami memberikan 3 kilogram. Ada pembeli ingin membelikan 1 meter, kami memberikan 1 meter. Demikian Rasulullah. Kalau begitu, pantas saja dagangan Anda sepi, dagangan Anda biasa-biasa saja. Coba mulai sekarang dan seterusnya, kalau ada yang beli 1 kilogram, coba Anda lebihkan sedikit. Ada yang beli 3 kilogram, lebihkan sedikit daripada 3 kilogram. Ada yang membeli 1 meter, lebihkan sedikit daripada 1 meter, menjadi 1 meter sekian. Jadi, sahabat semuanya, mulailah Abdurrahman bin Auf bersama sahabat-sahabatnya yang sama-sama berdagang, mulai berdagang sesuai dengan anjuran Nabi besar Muhammad SAW. Mereka mulai berdagang, ketika ada orang membeli, pasti akan dilebihkan. Ada orang lagi membeli, dilebihkan. Ada lagi orang beli, dilebihkan. Sehingga dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, dari 1 orang ke 2 orang, 2 orang ke 3 orang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pasar tersebut sangat ramai dikunjungi oleh pembeli. Sehingga beliau, Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawan menjadi sangat maju pada saat itu. Dagangannya mereka habis selalu. Di situ hikmahnya. Sifat seorang pembeli. Ketika kita ingin membeli 1, otomatis kita ingin lebih. Ketika kita ingin membeli 2, pasti kita akan ingin mendapatkan yang lebih. Ketika kita ingin membelikan 1 kilogram, kita akan minta, kalau bisa lebihkan sedikit. Umumnya seorang pembeli dimanapun berada. Namun berkahnya yang sangat luar biasa. Oleh pedagang tadi, dia memberikan lebih kepada orang yang tidak meminta-minta. Itu yang sangat luar biasa. Dia memberikan 1 kita memberi sesuai dengan janjinya. 1 kita memberi, minimal akan digantikan 10 sampai 700, bahkan nilai yang tidak terhingga. Tidak mungkin Allah memungkiri janjinya. Sahabat MS berbagi dimanapun Anda berada, sehingga keberkahan jatuh dari langit kepada Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawan. Dalam sejarah dicatat, Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu saudagar yang sangat sukses, yang sangat maju dan sangat kaya pada saat itu. Jadi sahabat semuanya, kita contoh lain lagi yang umumnya terjadi di pasar-pasar kita. Kita suka melihat abang-abang, si penjual kacang rebus, si penjual kacang goreng. Ketika kita membeli 1 kilogram, kadang-kadang si abang menambahkan sedikit. Ketika kita membeli 2 kilogram, dia akan menambah sedikit. Begitu juga si tukang beras, tukang gula pasir, tukang kopi. Ketika kita membeli 1 kilo, mereka yang lebihkan sedikit, dan seterusnya, dan seterusnya. Suatu saat nanti, coba Anda perhatikan, Anda lihat kehidupan dia, kehidupan orang itu nantinya. Bisa jadi dia tambah maju dagangannya, tambah sukses, ataupun anaknya menjadi orang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Disitulah keberkahan akan muncul. Disitulah keberkahan yang tidak kita duga-duga, yang tidak kita sangka-sangka. 1 kita memberi, minimal akan digantikan 10 sampai 700, bahkan nilai yang tidak terhingga. Sahabat MS berbagi dimanapun Anda berada, semoga cerita ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi saya pribadi dan bagi sahabat semua dimanapun Anda berada. Baik sahabat, sampai di sini kali ini, semoga bermanfaat, dan bila Anda suka, mohon kasih jempol, kasih komen, dan boleh juga kritik, tentu kritik yang membangun sahabat semuanya. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon subscribe agar video-video saya selanjutnya, video MS berbagi selanjutnya dapat masuk, dapat menuju ruangan-ruangan Anda dimanapun Anda berada.
Jangan lupa satu lagi. Jangan lupa satu lagi sahabat semuanya, ikut giveaway bagi yang belum daftar ya. Nanti tanggal 15 kita akan live 15 Februari 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ayo, ayo, ayo.